Orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya telah mengalami transformasi dari akarnya setelah bekerja keras selama 10 tahun. Mereka masih baik dan murah hati secara internal, tetapi di medan perang, itulah situasi pertempuran yang harus mereka hadapi. Entah musuh sudah mati atau aku mati. Dalam situasi seperti itu, kebaikan adalah hal yang paling tidak berharga, dan bahkan dapat merugikan diri sendiri dan orang beriman lainnya. Di antara penganut Dewa Cahaya yang mengangkat tangan dan menyerah, jika mereka memiliki perubahan, mereka akan ditekan dengan kejam, dan tidak ada ruang untuk negosiasi. Pertempuran menjadi sangat cemas saat ini. Dalam pertempuran yang begitu dekat, selama ada turbulensi, itu akan menyebabkan perubahan besar. Bahkan jika dewa-dewa ini dikendalikan, itu tidak akan mengurangi bahaya yang mungkin mereka hadapi. Setelah orang-orang percaya kuil cahaya masuk ke kuil Apollo, Dewa Cahaya, tampaknya kedua belah pihak menemui jalan buntu. Tetapi semua orang yang hadir tahu bahwa kedamaian seperti itu hanya berumur pendek dan sangat rapuh. Selama satu tembakan, bisa menghancurkan semua ini. Sudah ada penganut Apollo, Dewa Cahaya, yang melakukan kontak rahasia, ingin memanfaatkan Salishero untuk pergi ke kedalaman kuil untuk memberikan pukulan fatal bagi penganut ini. Sangat disayangkan bahwa kelompok orang percaya berikutnya datang tepat saat diskusi mereka menunjukkan tanda-tanda akan terjadi. Ikuti aku bersamamu, yang sedikit itu, tetap di tempatmu, jangan bergerak, berani bergerak dan memotongmu. Bawahan Apollo, Dewa Cahaya, telah terlalu lama berdamai. Setelah memasuki Temple of the Lord of Light, dia bahkan melupakan hal terpenting, melindungi patung itu. Patung-patung di kuil adalah tempat di mana kekuatan semua kepercayaan dari seluruh keyakinan memadat, seperti patung penguasa cahaya di kuil penguasa cahaya, yang mengandung banyak kekuatan iman. Setelah Feng Tianxing mendapatkan idola sebagai tubuh kedagingannya, kekuatannya melonjak. Bagi Apollo, Dewa Cahaya, mungkin patung ini tidak akan memiliki pengaruh sebesar kuil penguasa cahaya, dan bahkan mungkin hanya menjadi tempat menyimpan kekuatan keyakinan. Tapi seperti semua kekuatan keyakinan, jatuhnya patung dewa itu ditakdirkan untuk dimusnahkan di masa depan. Proses ini tidak akan cepat, dan mereka masih punya waktu untuk mengembalikan berhala dan menjaga ketuhanan mereka. Hanya merombak idola membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Semakin kuat sesuatu, semakin sulit untuk membentuknya kembali. Sangat sulit untuk membentuk kembali tempat seperti patung dewa yang mengandung kekuatan kepercayaan yang tak terhitung jumlahnya. Melanggar patung dapat membuat kekuatan kepercayaan ini mandek selama ribuan tahun dan tetap di tempatnya. Halishela sekarang akan langsung ke patung itu, dan dia juga bermaksud menghancurkan patung itu dan membantu Feng Tianxing mengurangi tekanannya. Saat Halishela memasuki kedalaman candi, dalam cahaya, dia melihat patung Dewa Cahaya, yang sama sekali berbeda dari patung tanah liat berlapis emas. Setiap rambut terlihat jelas dan terlihat nyata, belum lagi pakaian yang dikenakannya, yang sangat cantik. Setelah Halishela dan yang lainnya masuk, sang idola hanya menatap mereka, lalu matanya tertuju pada gulungan di tangannya lagi. Setiap idola tingkat dewa utama memiliki sebuah buku, tetapi tidak ada yang tahu apa yang tertulis di buku itu. Membalik halaman, idola itu menghela nafas. Lagi pula itu akan berakhir, patung itu menutup buku, berdiri, dan menghadap Cari Seluo dan yang lainnya. Di mana Halishara tega mendengarkannya? Orang-orang langsung melemparkan ramuan hijau tua yang disiapkan oleh Lin Bai ke arah patung. Dalam sekejap, tubuh patung itu mulai terkorosi, dan semburan asap hitam memenuhi udara. Cari Seluo melihat dengan hati-hati dan mengangkat tangannya. Kamu mundur, hal ini tidak mudah untuk ditangani. Ini sudah menjadi ramuan paling korosif yang disiapkan oleh Lin Bai, dan hanya perlu satu tetes untuk benar-benar merusak tulang ksatria. Tapi sekarang ketika digunakan pada idola, itu belum mencapai hasil yang diinginkan Sarisara, dan bahkan tidak menyebabkan kerusakan yang berarti padanya. Hanya sedikit cedera kulit. Penampilan sang idola hanya sedikit menyakitkan. Lalu tidak ada gerakan lain. Ini adalah kekuatan para dewa. Halishela duduk di tempat dan memberi isyarat mengundang ke patung cahaya. Aku ingin tahu apakah Dewa Cahaya bersedia berbicara denganku? Patung cahaya mengibaskan cairan hijau tua di tubuhnya, dan di bawah batasan aturan dunia, dia harus duduk dan memulai diskusi dengan Cari Seluo. Bahkan jika patung Dewa 10.000 tidak bahagia sekarang, dia hanya bisa duduk dengan patuh. Siapapun yang membuatnya lahir dalam aturan dunia terikat oleh aturan dunia berkali-kali lebih banyak dari siapapun. Kedua belah pihak sudah siap, dan Cari Seluo tidak ragu untuk berbicara langsung. Karena kamu adalah Dewa Cahaya, maka aku punya pertanyaan. Aku tidak tahu berapa banyak tempat di dunia ini yang merupakan kegelapan abadi yang tidak bisa kamu terangi. Patung Guangming tidak terburu-buru, dan setelah berpikir sejenak, dia mengatakan ini. Kegelapan dan terang berlawanan. Keberadaan kegelapan membuat terang berharga, dan terang akan selalu menutupi seluruh dunia dan membawa harapan. Sudut mulut Kalishero sedikit terangkat. Benar saja. Patung cahaya itu tidak tahu bagaimana menjawabnya.
Dia hanya mendapatkan jawaban miliknya dengan mengandalkan kepercayaan yang tak terhitung jumlahnya. Berdebat dengan berhala sama saja dengan berdebat dengan semua orang beriman. Selama perdebatan di sini dimenangkan, orang-orang beriman yang sangat taat kepada Dewa Cahaya juga akan memiliki perpecahan internal. Pada saat itu, God of Light juga akan terpengaruh, yang dapat membantu Lord of Light mengurangi sedikit tekanan. Caricero berpikir sejenak, dan memutuskan untuk mengikuti set sebelumnya dan mulai menekan patung cahaya. Jika itu masalahnya, maka maksudmu cahaya dan kegelapan hidup berdampingan. Artinya, ketika tidak ada kegelapan, tidak ada cahaya. Idola itu tampak ragu-ragu, tetapi tetap mengangguk. Kesatuan satu sama lain sebenarnya sangat umum. Tidak ada, versus, makhluk, hidup, versus, kematian. Banyak hal saling mencapai dan menentang satu sama lain. Caricero langsung menggelengkan kepalanya. Lalu, sebagai Dewa Cahaya, pernahkah kamu memikirkan sebuah pertanyaan? Keberadaanmu sebenarnya bergantung pada kegelapan. Atau dengan kata lain, kamu juga bagian dari kegelapan. Hidup adalah akhir dari kematian. Dan kematian adalah keniscayaan hidup. Jadi apakah cahayamu hanya sesaat dalam kegelapan yang panjang? Karena kamu tahu bahwa mereka bertentangan satu sama lain. Mengapa kamu tidak mencoba yang terbaik untuk menghilangkan kegelapan? Dan hanya ingin menggunakan cahayamu yang ada sebagai ganti lingkungan dan sumber daya yang dapat dinikmati Apollo. Bagaimana pilihanmu? Dianggap ringan? Ucapan Halisyara ini langsung menyerang dari ajaran Dewa Cahaya kepada Dewa Cahaya itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa satu gerakan langsung mematahkan kemungkinan banyak tanggapan dari Dewa Cahaya, dan Dewa Cahaya terdiam. Alasan utamanya adalah set ini terlalu kejam. Itu telah membagi terang dan gelap menjadi kebalikan sejak awal, dan telah dikenali oleh Dewa Cahaya. Jelas, memiliki posisi yang telah ditentukan sebelumnya dalam debat adalah hal yang sangat negatif.